Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ke-6 ini alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat dan semoga sampai malam-malam selanjutnya kita tetap diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai tuntas 30 hari lamanya sebulan penuh dan bisa kembali bertemu dengan Ramadan di masa-masa mendatang. Amin. Nah, pada malam ke-6 ini sesuai tadi yang disampaikan oleh panitia pengurus masjid bahwa judul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama adalah memakmurkan masjid. Jadi insya Allah semua masjid serta pari-pari di dunia sama memakmurkan masjid. Oke, sebelum saya masuk, jadi masjid itu asal katanya dari sajada yasjud masjidan, artinya tempat sujud. Itu asal kata dari masjid, sajada yasjud masjidan, tempat sujud. Nah, tempat sujud ini berarti identik kita ke masjid itu untuk bersujud. Bersujud itu dalam rangkaian ibadah kaitannya dengan ibadah sholat. Nah, jadi secara umum kita mengetahui bahwa masjid adalah tempat untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, itu secara umum. Akan tetapi masjid di samping berfungsi sebagai tempat ibadah, khususnya ibadah sholat, nah ini juga masjid banyak memiliki fungsi lain. Tidak hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah ritual sholat 5 waktu, akan tetapi masjid juga ini berfungsi sebagai sarana sosial, sebagai ajang kita untuk bersilaturahim antar sesama jamaah masjid. Makanya fungsi masjid ketika di zaman Rasulullah itu juga bukan hanya sekedar tempat sholat, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan Islam pada masa Nabi. Nah, kemudian masjid juga berfungsi untuk apa? Sebagai Baitul Mal. Jadi masjid tempat mengumpulkan zakat pajak ya dari para musaki atau wajib zakat, kemudian disalurkan kepada mustahik, orang-orang miskin yang wajib menerima zakat. Jadi amil-amil zakat dulunya itu berkumpul di masjid. Nah, seperti itu. Jadi berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, berfungsi sebagai pusat pemerintahan, berfungsi juga sebagai Baitul Mal. Di samping itu juga masjid bisa sebagai madrasah, tempat anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran. Nah, karena banyaknya ini fungsi masjid, maka kita sebagai jemaah ini, khususnya sebagai jemaah Masjid Al-Sutra, ya, maka kewajiban kita ini untuk memakmurkan masjid. Bagaimana caranya memakmurkan masjid? Ya, kita percantik nih kita punya masjid agar jamaah kita ini betah untuk tinggal di masjid. Nah, kebetulan pas saya yang bawakan cara memakmurkan masjid, dan tiba-tiba gangguan. Jadi ini tugas pengurus, ya, tugas pengurus untuk memperbaiki, ya, hal apa kira-kira di Masjid As-Sutra ini yang kurang. Saya di masjid ini mungkin jamaah sudah sering, karena saya hampir tiap tahun di khutbah Jumat itu ada kayaknya 4 kali jadwal saya di sini dalam setahun. 4 kali saya khutbah Jumat di sini dalam setahun. Tiap Ramadan pasti ada jadwal saya. Alhamdulillah untuk Masjid As-Sutra dari tahun ke tahun semakin cantik saya lihat. Kalau masjid itu makmur, ya, masjid itu kondisinya bagus, nyaman, itu artinya masyarakat di sekitarnya sejahtera. Seperti itu. Nah, untuk supaya
Kan ini sebenarnya masjid itu sudah bagus, supaya lebih bagus lagi. Alangkah baiknya kita ini jamaah. Ya kalau mau investasi modal akhirat, kita investasikan di sini. Ya. Rata-rata kan di sini pebisnis, ya keuntungan kita itu sebagian. Saya juga menjual, ya saya menjual beras. Sebagian keuntungan saya itu ketika menjual beras, saya infakkan. Kebetulan saya aktif di NU, makanya saya infakkan di Lasisme, lembaga administrasi infak sebagai NU. Namun ibu-ibu kalau mau untuk membangun, kita mempertambah cantik lagi kita punya masjid supaya semakin enak kita jalan. Alhamdulillah ini sudah ada standing, tidak nak turun di pusat ibadah, ya insya Allah nak turun di Pamase, ya. Cuma ya untuk selanjutnya kita berinvestasi modal akhirat, karena Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita meninggal itu semua itu terputus, amalan terputus. Bisa mata Ibnu Adam kata amalu illa min alazim, bahwa jika meninggal anak cucu Adam maka terputus semua pahalanya kecuali 3. Walad salih, yang pertama itu adalah walad salih yad'ulahu, anak-anaknya yang saleh mendoakan orang tuanya. Nah supaya ini anak-anak yang ada di sekitar sini menjadi anak-anak yang saleh. Kalau tidak salah ini ada kepian? Ada? Tidak ada. Sebaiknya bikin kita ya. Supaya keluarga di sini bisa dididik anaknya untuk mencetak anak-anak yang saleh, dididik baca tulis Al-Quran, dididik dasar-dasar agama, rukun Islam, rukun iman, dan sebagainya, kewajiban kepada orang tua. Karena yang jadi masalah anak-anak sekarang, ini bukan masalah kecerdasan, adabnya, ya. Mulai kita tahu tabi-tabi di depan orang tua, ya. Ini karena adabnya yang bermasalah. Kalau